Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri Channel. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan oleh Sang Pencipta. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara like dan subscribe video kami. Langit siang yang terik mulai meredup saat mobil kami melaju keluar dari hiruk-pikuk kota Jakarta. Ayah duduk di belakang kemudi dengan tatapan fokus ke jalan tol yang semakin lengang. Di sebelahnya, ibu sibuk dengan ponselnya, sesekali mengecek pesan dari keluarga di Ciamis. Aku duduk di kursi belakang, menempelkan kepalaku ke kaca jendela, menatap awan yang perlahan berubah warna keemasan menjelang senja. Perjalanan ini sudah kami rencanakan sejak lama. Sudah hampir setahun kami tidak mengunjungi rumah nenek, dan kali ini ayah memutuskan untuk membawa mobil sendiri agar perjalanan lebih nyaman. Namun, sejak awal ada sesuatu yang terasa aneh. Perasaan tidak nyaman ini muncul begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Sekitar 2 jam perjalanan, mobil mulai memasuki jalur yang lebih sepi. Jalan tol sudah kami tinggalkan, digantikan dengan jalan raya yang diapit oleh hamparan sawah dan pepohonan rindang. Sesekali, kami melewati desa-desa kecil dengan rumah-rumah kayu sederhana dan warung-warung yang berjejer di pinggir jalan. Berapa jam lagi kita sampai? Tanyaku, berusaha mengusir kebosanan. Kalau nggak macet, sekitar 3 jam lagi, jawab ayah tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Ibu meletakkan ponselnya dan menoleh ke arah ayah. Jangan ngebut ya, kita nggak buru-buru kok. Ayah mengangguk. Tenang, aku tahu batasnya. Matahari semakin turun ke ufuk barat, menyisakan cahaya oranye yang memudar ke ungu gelap. Jalanan semakin sepi. Aku melihat ke kiri dan kanan, hanya ada hutan dan sawah yang terbentang luas. Lampu jalan semakin jarang terlihat. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas dari arah berlawanan. Saat mobil melewati sebuah belokan tajam, tiba-tiba perut ayah berbunyi keras. Astaga, kayaknya aku butuh ke toilet, katanya sambil mengerutkan dahi. Ibu menoleh dengan khawatir. Ayah kenapa? Sakit perut kah? Aku nggak tahu, tiba-tiba aja perutku rasanya nggak enak, jawabnya sambil menggigit bibir. Aku melihat jam di dashboard mobil. Jam 18 lewat 10 menit. Sebentar lagi akan maghrib. Kalau ada pom bensin atau warung di depan, kita berhenti sebentar, kata ayah. Aku kembali menempelkan kepalaku ke jendela, menatap keluar. Jalanan masih sepi, tapi anehnya udara terasa lebih dingin. Meskipun AC mobil tidak terlalu dingin, aku mengusap lenganku, mencoba mengusir rasa dingin yang tiba-tiba muncul. Sekitar 10 menit kemudian, kami melihat sebuah warung kecil di perempatan jalan. Lampu di dalam warung terlihat remang-remang, tapi cukup terang untuk menunjukkan kalau tempat itu masih buka. Warung itu tampak tua, dengan papan nama yang sudah luntur dan dinding kayu yang sedikit lapuk. Di samping warung, ada sebuah bangunan kecil yang kemungkinan besar adalah toilet umum. Nah, itu ada warung, kata ibu sambil menunjuk. Ayah segera menepi dan mematikan mesin mobil. Aku ke toilet dulu. Kalian mau beli sesuatu sekalian? Aku dan ibu mengangguk. Kami keluar dari mobil, dan saat kakiku menginjak tanah, aku merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Aneh, padahal ini musim kemarau. Ayah buru-buru berjalan ke toilet di belakang warung, sementara aku dan ibu masuk ke dalam. Saat kami melangkah ke dalam warung, aku langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ruangan itu kecil dan gelap, hanya diterangi oleh satu lampu gantung kuning redup. Rak kayu berdebu dipenuhi dengan jajanan dan minuman. Tapi entah kenapa semuanya terlihat kusam. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa tempat ini tidak berada di dunia yang sama dengan kami. Di balik meja kasir, seorang pria tua berdiri dengan ekspresi datar. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya kurus kering. Ia memakai baju lusuh dan topi hitam yang sudah pudar
warnanya. Tangannya bertumpu di meja, seolah sedang menunggu pelanggan, tapi tatapannya tidak fokus. Aku dan ibu melangkah mendekat. Permisi Pak, ada roti dan minuman dingin? Tanya ibu sopan. Pria itu tidak menjawab, hanya mengangguk pelan, lalu berbalik dengan gerakan yang aneh, terlalu kaku, terlalu lambat, seolah tubuhnya tidak sepenuhnya hidup. Aku mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang semakin kuat. Aku melihat-lihat rak, mencoba memilih beberapa camilan. Ada beberapa kue dalam plastik, tapi plastiknya terasa lebih tebal dan sedikit berminyak saat ku sentuh. Minuman botol di kulkas juga aneh, seperti tidak benar-benar dingin, meskipun kulkas itu menyala. Saat pria tua itu kembali dengan beberapa roti di tangannya, aku menatapnya lebih lama. Ada sesuatu di wajahnya yang membuatku tidak bisa mengalihkan pandangan. Kulitnya terlalu pucat, matanya cekung, dan bibirnya kering pecah-pecah. Aku berusaha tersenyum dan mengulurkan uang. Saat ia menyerahkan uang kembalian, tangannya menyentuh ujung jariku. Dingin, bukan dingin seperti es, tapi dingin seperti sesuatu yang sudah lama mati. Jantungku berdegup kencang. Aku menahan napas dan menarik tanganku cepat-cepat. Ibu tidak menyadari apa-apa, hanya mengambil kantong plastik berisi makanan dan tersenyum sopan. Terima kasih banyak, Pak, kata ibu pada pria tua itu. Pria itu tetap diam, tidak membalas, tidak bergerak. Kami segera keluar dari warung, dan aku merasa lega begitu udara luar menyambutku. Aku menoleh ke belakang. Pria tua itu masih berdiri di tempatnya, menatap kami tanpa ekspresi, tanpa mata yang berkedip. Ayah keluar dari toilet beberapa saat kemudian, mengusap perutnya. Ah, lega. Kamu sudah beli camilannya? Ibu mengangkat kantong plastik. Udah nih, yuk kita lanjut. Kami masuk ke mobil, dan ayah menyalakan mesin. Saat mobil mulai melaju meninggalkan warung itu, aku menoleh ke belakang sekali lagi, dan di sanalah dia, pria tua itu, masih berdiri di tempat yang sama, masih menatap kami dengan ekspresi yang sama. Tapi kali ini, bibirnya bergerak, membentuk sebuah senyuman tipis tapi mengerikan. Aku menelan ludah dan segera mengalihkan pandangan. Aku merasa perjalanan ini baru saja membawa kami ke dalam sesuatu yang lebih mengerikan dari yang bisa kubayangkan. Dan aku tidak tahu betapa salahnya perasaanku itu. Aku masih terdiam di kursi belakang, memandangi jalanan gelap yang semakin jauh dari warung itu. Tapi pikiran dan hatiku tertinggal di sana, di warung rimeng-rimeng, dengan pria tua berwajah pucat yang tersenyum tipis ke arahku. Sebelum kami pergi, aku mencoba mengalihkan pikiranku, menatap pemandangan di luar jendela. Tapi suasana jalanan terasa semakin aneh. Pepohonan di pinggir jalan tampak lebih tinggi dan gelap dari sebelumnya. Udara di dalam mobil terasa lebih dingin, meski AC tidak diatur terlalu rendah. Aku melihat ke depan. Ayah tampak fokus menyetir, sementara ibu duduk di sebelahnya, sesekali mengecek ponsel. Aku menoleh ke kantong plastik berisi makanan yang kami beli tadi. Perasaan aneh yang menggangguku sejak tadi semakin kuat. Aku mengambil salah satu roti dari dalam plastik dan mengamatinya. Plastik pembungkusnya terasa lebih kasar dibandingkan roti-roti yang biasa kami beli, seolah sudah lama tersimpan. Aku mencoba membaca tanggal kedaluarsanya, tapi huruf-huruf di kemasannya tampak samar, seperti mulai luntur. Aku mengernyit. Bu, roti ini kayaknya aneh deh, kataku, mencoba menghilangkan rasa gelisahku. Ibu menoleh sekilas dan tersenyum kecil. Mungkin rotinya merek lokal, jadi kemasannya beda sama yang biasa kita beli. Setelah perjalanan sekitar 40 menit, akhirnya kami sampai di rumah nenek. Rumahnya masih sama seperti terakhir kali kami datang. Rumah panggung khas pedesaan, dengan dinding kayu, halaman luas, dan lampu teras yang redup menerangi malam. Aku merasa sedikit lebih tenang saat melihat wajah nenek yang menyambut kami dengan senyum hangat. Alhamdulillah,
akhirnya sampai juga ya. Gimana, capek nggak? Lumayan, perjalanan agak lama tadi. Jawab ibu sambil tersenyum. Kami masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam terasa nyaman, jauh dari hawa aneh yang kurasakan sejak tadi. Setelah makan malam bersama, kami semua memutuskan untuk tidur lebih awal karena kelelahan. Namun, malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan pria tua di warung itu muncul di pikiranku. Aku teringat senyumnya yang tipis, ekspresinya yang kosong. Lalu, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku melihat warung itu lagi, tapi kali ini dalam kondisi berbeda. Warung itu tidak rimang-rimang seperti sebelumnya, melainkan hangus terbakar. Api menjilat-jilat kayunya, dan aku mendengar jeritan seseorang dari dalamnya. Asap hitam mengepul ke langit, dan di tengah kobaran api, aku melihat sosok pria tua itu. Ia berdiri diam di tengah api, tidak terbakar, tidak bergerak. Matanya menatap langsung ke arahku. Aku ingin lari, ingin berteriak, tapi tubuhku terasa kaku. Kemudian, pria itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arahku. Suara seraknya terdengar menggema di sekelilingku. Kembalikan, kembalikan. Aku terbangun dengan keringat dingin mengalir di pelipisku. Nafasku memburu. Aku melihat ke sekeliling kamar, mencoba menenangkan diri. Semua masih sama. Lampu kamar redup, suara jangkrik terdengar dari luar, dan di sudut ruangan, ibu masih tertidur pulas. Aku memejamkan mata lagi, mencoba mengabaikan mimpi itu. Tapi aku tidak tahu, mimpi itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih buruk. Esok paginya, aku masih merasa gelisah. Saat sarapan bersama di meja makan, aku akhirnya memutuskan untuk bercerita kepada nenek. Nek, tadi malam kita sempat mampir di warung di perempatan jalan. Sebelum sampai sini, kataku, mencoba bersikap biasa saja. Nenek yang sedang menuangkan teh tiba-tiba berhenti. Warung di perempatan jalan? Tanyanya dengan dahi berkerut. Iya, yang lampunya remang-remang, ada bapak-bapak tua yang jaga di sana, tambah ayah. Ekspresi nenek langsung berubah. Ia menatap kami dengan wajah tegang. Nak, warung di perempatan itu sudah tidak ada. Mungkin bukan warung yang di perempatan yang kamu beli. Aku dan ibu saling berpandangan. Maksudnya, Nek? Nenek menarik napas dalam. Suaranya bergetar. Warung itu sudah habis, terbakar sebulan yang lalu. Semua penghuninya meninggal. Pemilik warung, istri, dan 2 anaknya. Mereka dirampok. Lalu warung itu dibakar untuk menghilangkan jejak. Darahku terasa membeku. Tapi, Nek, kami ke sana. Kami melihat warungnya, bertemu dengan penjualnya, bahkan beli makanan dari sana. Nenek menatap kami dengan mata lebar. Apa kalian masih menyimpan makanan dari warung itu? Jantungku berdegup kencang. Aku segera berlari ke mobil dan mengambil kantong plastik yang masih tergeletak di kursi belakang. Dengan tangan gemetar, aku membawanya kembali ke dalam rumah dan meletakkannya di atas meja. Kami semua menatap isi kantong plastik itu. Aku membuka plastik roti yang kemarin kubeli, yang kulihat membuat napasku tercekat. Roti yang semalam terlihat segar, kini sudah menghitam seperti arang. Plastik pembungkusnya pun sudah terbakar di beberapa bagian. Aku mengeluarkan botol minuman yang juga kami beli. Airnya yang semalam jernih kini berubah keruh, berbau busuk seperti air got. Ibu menjerit kecil. Ayah melangkah mundur. Aku menelan ludah, mencoba mencari penjelasan. Tapi, satu hal yang paling mengejutkanku adalah uang kembalian yang diberikan pria tua itu. Kertas-kertas uang itu kini berubah menjadi abu. Begitu aku menyentuhnya, mereka hancur berkeping-keping dan jatuh ke meja seperti debu hitam. Aku menatap nenek dengan ketakutan. Nek, siapa yang kemarin kami temui di sana? Nenek tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu menatap kami dengan wajah serius. Apapun yang kalian temui semalam,
Pasti bukan manusia. Aku merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Kami benar-benar telah berbelanja di tempat yang sudah tidak ada, dan kami membawa sesuatu yang seharusnya tidak kami bawa. Ruangan terasa sunyi setelah nenek mengucapkan kata-kata itu. Kami semua saling berpandangan, mencoba mencari penjelasan atas apa yang baru saja terjadi. Kantong plastik yang berisi makanan gosong dan uang yang hancur menjadi abu masih tergeletak di atas meja, seperti bukti nyata bahwa kami telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak kami sentuh. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Jadi, kalau warung itu sudah terbakar, siapa yang semalam kami temui? Nenek menatapku dalam, lalu bergumam lirih. Makhluk-makhluk yang masih terikat di dunia ini, atau sesuatu yang lebih buruk. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak tahu mana yang lebih mengerikan. Fakta bahwa kami berinteraksi dengan sesuatu yang sudah mati, atau kenyataan bahwa kami telah membawa sesuatu dari tempat itu. Hari itu berlalu dengan perasaan tak nyaman. Meski kami berusaha melanjutkan aktivitas seperti biasa, ada sesuatu yang berubah di dalam rumah nenek. Atmosfernya terasa lebih berat, lebih dingin. Setelah itu, gangguan kecil mulai terjadi. Awalnya, hanya hal-hal sepele. Pintu kamar yang terbuka sendiri, suara langkah kaki di lorong padahal tidak ada siapa-siapa, atau bau hangus samar yang tiba-tiba tercium di dalam rumah. Aku pikir aku hanya paranoid. Sampai sore harinya, saat ibu sedang di dapur dan tiba-tiba berteriak. Aku berlari menghampiri. "Bu, ada apa?" Ibu berdiri di dekat kompor. Wajahnya pucat. Ia menunjuk ke talenan di atas meja. Tadi, ibu baru mau motong bawang, tapi tiba-tiba ada abu di atas talenan. Aku melihatnya. Ada abu hitam bertebaran di atas talenan, seolah sesuatu telah terbakar di sana. Ibu menghapusnya dengan tangan gemetar. Ini bukan dari kompor, ibu belum nyalain api. Aku menelan ludah. Aku tahu persis bau abu itu. Baunya sama seperti uang kembalian yang berubah menjadi debu tadi pagi. Kami tidak mengatakan apa-apa, tapi aku bisa melihat ketakutan di mata ibu. Kami tahu ini bukan kebetulan. Saat malam tiba, suasana semakin mencekam. Aku mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman dan memilih untuk tidur lebih awal. Tapi tubuhku terasa gelisah di atas kasur, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Aku menoleh ke jendela. Tirai tipis di jendela berkibar sedikit, padahal tidak ada angin. Lalu aku mendengar sesuatu. Ketukan perlahan dari luar jendela. Jantungku serasa berhenti. Aku menajamkan telinga, berharap itu hanya imajinasiku. Tapi ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Aku menelan ludah. Dengan hati-hati, aku mengintip dari balik tirai. Di luar tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman kosong dan beberapa pohon pisang yang daunnya bergoyang tertiup angin malam. Aku menghela napas lega. Mungkin hanya ranting yang tertiup angin. Lalu aku melihatnya. Aku melihat seseorang berdiri di bawah pohon pisang. Itu bukan manusia. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya kurus dan hitam seperti arang. Matanya kosong, putih tanpa bola mata. Dan yang paling membuat darahku membeku, makhluk itu tersenyum tipis yang sama seperti pria tua di warung itu. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar dari tenggorokan. Aku membalikkan badan dan menarik selimut ke atas kepalaku. Tubuhku bergetar ketakutan. Lalu aku mendengar suara lain. Pintu kamar terbuka sendiri. Aku langsung menjerit. Ibu dan nenek berlari masuk ke kamar. Kenapa? Aku menunjuk ke jendela dengan tangan gemetar. Di luar ada sesuatu. Nenek segera melangkah ke jendela, menyingkap tirainya. Tapi tidak ada apa-apa di sana.
hanya halaman yang kosong dan pohon-pohon pisang. Aku menatap nenek, berharap ia bisa memberi penjelasan, tapi wajah nenek terlihat tegang. Kita tidak boleh membiarkan ini berlanjut, gumamnya pelan. Keesokan harinya, gangguan semakin menjadi-jadi. Ayah yang biasanya tidak percaya hal mistis, mulai merasa tidak enak badan. Badannya panas dingin, tapi saat dibawa ke puskesmas, dokter tidak menemukan penyakit apapun. Di malam hari, suara-suara semakin sering terdengar. Langkah kaki di lorong, suara bisikan dari sudut ruangan, bau hangus yang semakin kuat, dan yang paling parah terjadi pada ibu. Malam itu, ibu sedang tertidur di kamar saat tiba-tiba aku mendengar suara erangan. Aku yang masih terjaga langsung bangun dan berlari ke kamar ibu. Di sana, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Ibu sedang tidur dengan wajah tegang, napasnya tersengal. Di atas tubuhnya ada sesuatu, bayangan hitam pekat menekan dada ibu. Aku berteriak, ayah dan nenek segera masuk. Dan nenek tanpa ragu mengambil segenggam garam dari meja dan melemparkannya ke sosok itu. Bayangan itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan suara geraman yang mengerikan. Ibu terbangun dengan napas tersengal, wajahnya penuh keringat, tubuhnya gemetar. Aku merasa ada yang menekan dadaku. Suaranya bergetar dan nafasnya tersenggal. Nenek duduk di sampingnya dan mengusap punggungnya. Ini sudah kelewatan, kita harus melakukan sesuatu sebelum semuanya bertambah buruk. Aku melihat ke wajah nenek, lalu ke ayah dan ibu. Kami semua tahu, ini bukan gangguan biasa. Apapun yang kami temui di warung itu, kini mereka ikut bersama kami. Dan mereka tidak akan pergi begitu saja. Malam itu, setelah insiden mengerikan yang menimpa ibu, tidak ada satupun dari kami yang bisa tidur dengan tenang. Ayah masih duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya tampak pucat dan lelah. Sementara ibu masih berbaring di kamar dengan tubuh lemah. Setelah kejadian tadi, aku duduk di samping nenek, berusaha mengatur napas yang masih tersengal akibat ketakutan. Apa yang kita hadapi ini bukan hal biasa, Nek. Suaraku lirih, hampir seperti bisikan. Nenek mengangguk, matanya tajam menatap ke depan. Ini bukan hanya gangguan, mereka menginginkan sesuatu dari kita. Aku merinding mendengar kata-kata nenek. Sesuatu dalam nada suaranya membuatku semakin yakin bahwa semua ini jauh lebih mengerikan daripada yang kubayangkan. Kita harus segera mengusir mereka sebelum semuanya semakin buruk. Lanjut nenek dengan suara tegas. Ayah menoleh. Wajahnya masih terlihat tidak percaya. Apa ini benar-benar perlu? Maksudku, mungkin kita hanya perlu pergi dari sini dan semuanya akan kembali normal. Nenek menggeleng. Suaranya penuh ketegasan. Tidak semudah itu. Mereka sudah melekat dengan kita. Kemanapun kita pergi, mereka akan tetap mengikuti. Seketika, ruangan menjadi sunyi. Aku bisa merasakan ketakutan yang menjalar di tubuh kami masing-masing. Nenek lalu berdiri dan berjalan ke lemari tua di sudut ruangan. Dengan hati-hati, ia membuka pintunya dan mulai mengeluarkan beberapa benda. Ada dupa, segenggam garam, air dalam kendi, serta beberapa lembar kain putih dengan tulisan aksara Jawa yang samar-samar terlihat. Kita akan melakukan ritual pengusiran malam ini. Kalau kita menunggu lebih lama, mereka bisa menjadi lebih kuat, kata nenek. Aku menelan ludah. Ritual pengusiran? Aku pernah mendengar cerita tentang hal-hal seperti ini, tapi tidak pernah sekalipun menyangka akan mengalaminya sendiri. Nenek menyerahkan garam kepadaku. Garam ini bukan sembarang garam, sudah diberi doa khusus. Nanti sebarkan ke setiap sudut rumah. Aku mengangguk, meski tangan gemetar. Nenek lalu beralih ke ayah. Kamu harus membaca doa-doa ini, katanya sambil memberikan secari kertas berisi tulisan Arab yang aku tahu adalah ayat-ayat suci. Ayah tampak ragu, tapi setelah melihat wajah ibu yang masih pucat di kamar,
Ia akhirnya mengangguk dan menerima kertas itu. Kita harus mulai sekarang. Nenek berkata lagi, mereka tidak akan tinggal diam. Kami semua berkumpul di ruang tengah. Tempat ritual akan dilakukan. Nenek menyalakan dupa dan meletakkannya di tengah ruangan. Asapnya mengepul perlahan, menyebarkan aroma menyengat yang aneh. Ibu yang masih lemas didudukan di kursi dengan selimut menyelimuti tubuhnya. Aku berdiri di sampingnya, menggenggam erat kantong garam. Ayah mulai membaca doa dengan suara pelan, meski aku bisa merasakan sedikit getaran di suaranya. Saat nenek mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno, udara di sekitar kami terasa berubah. Suhu ruangan menurun drastis. Aku bisa merasakan hembusan angin dingin, padahal semua jendela dan pintu sudah ditutup rapat. Lalu terdengar suara berat dan serak menggema di ruangan. Apa kalian pikir bisa mengusir kami? Suara itu datang entah dari mana, menggema di seluruh ruangan. Nenek tetap melanjutkan membaca doa-doa, tapi aku bisa melihat dari ekspresinya bahwa ia juga mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Kemudian lampu berkedip-kedip, dan tiba-tiba pintu kamar sebelah terbanting terbuka dengan sendirinya. Aku tersentak, sementara ayah semakin mempercepat bacaannya. Lalu suara itu datang lagi, kali ini lebih keras, lebih dekat. Kalian yang sudah membawa kami pulang. Dadaku terasa sesak. Suara itu bukan hanya satu, ada banyak. Seolah-olah mereka berada di dalam ruangan bersama kami. Tiba-tiba, ibu mulai menggeliat. Aku menoleh, dan yang kulihat membuatku hampir menjerit. Ibu sedang tersenyum, tapi itu bukan senyum ibu. Matanya menatap kosong ke depan, bibirnya melengkung dalam senyum yang tidak wajar, seperti bukan dirinya sendiri. Apa yang ibu lakukan? Tanyaku, suaraku bergetar. Tapi ibu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mulai tertawa pelan. Dan saat ia membuka mulutnya, dari dalam keluar kepulan asap hitam yang berputar-putar di udara. Nenek segera bertindak. Ia menuangkan air kendi ke telapak tangannya dan menyiramkan ke kepala ibu. Ibu langsung menjerit kesakitan, tubuhnya kejang-kejang. Sementara asap hitam itu berusaha keluar, berputar-putar di udara sebelum menghilang begitu saja. Ibu jatuh pingsan di kursinya. Aku berlari ke arahnya, mengguncang-guncang tubuhnya. Ibu! Nenek mengusap wajah ibu dengan kain yang sudah dibasahi air suci. Perlahan, wajahnya yang tegang mulai mereda. Tapi kami tahu ini belum selesai. Mereka masih ada di sini. Kami semua duduk membentuk lingkaran di ruang tengah dan membacakan doa-doa. Nenek mengambil segenggam garam dan mulai menaburkannya ke seluruh sudut ruangan. Aku dan ayah mengikuti. Saat garam menyentuh lantai, terdengar suara jeritan panjang yang menusuk telinga. Suara itu datang dari seluruh penjuru rumah. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang tidak terlihat menampar wajahku. Aku hampir jatuh ke belakang. Ayah juga terdorong ke dinding. Sementara nenek tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kalian tidak memiliki tempat lagi di sini. Pergi, dan jangan pernah kembali. Seru nenek, suaranya lantang. Dupa di tengah ruangan bergetar hebat. Api di ujungnya membesar, nyaris seperti kobaran api sungguhan. Kemudian, dari balik asap yang mengepul, aku melihat sesuatu. Sosok pria tua yang kami temui di warung. Ia berdiri di sudut ruangan, tubuhnya hitam dan kering seperti kayu terbakar. Matanya menatap langsung ke arahku. Lalu, ia berbicara. Kalian telah mengambil sesuatu yang bukan milik kalian. Kami tidak bisa pergi. Aku membeku. Yang mereka maksud, makanan dari warung itu.
bisik nenek. Benda itu masih memiliki jejak mereka. Itu yang membuat mereka tetap terikat di sini. Aku segera berlari ke dapur, mengambil kantong plastik yang masih menyimpan sisa makanan gosong dari warung itu. Dengan tangan gemetar, aku membawanya kembali ke ruang tengah. Apa yang harus kita lakukan, Nek? Nenek menatap pria itu dengan tatapan tajam. Bakar semuanya. Aku menyalakan korek api dengan tangan bergetar dan menjatuhkannya ke dalam kantong plastik. Begitu api menyambar, terdengar jeritan panjang yang mengerikan. Pria itu berteriak, tubuhnya menggeliat dan mulai menghilang, seperti debu yang tertiup angin. Lalu, semuanya hening. Api padam, dan udara yang tadi dingin, kini terasa hangat kembali. Mereka telah pergi, atau setidaknya, itulah yang kami pikirkan. Rumah kembali sunyi setelah ritual pengusiran selesai. Udara yang semula terasa berat, kini lebih ringan. Meskipun aroma dupa yang terbakar masih menguar di dalam ruangan, kami semua duduk di ruang tengah dengan wajah kelelahan. Terutama nenek yang kini menyesap teh hangat di tangannya. Aku menatap kantong plastik berisi makanan gosong yang baru saja kami bakar. Api telah menghabiskan semuanya, menyisakan abu hitam yang berceceran di atas nampan logam. Sudah, selesaikan, Nek? Tanyaku, berharap ini benar-benar akhir dari teror yang menghantui kami. Nenek menghela napas panjang. Mungkin, tapi sesuatu masih terasa tidak beres. Apa maksudnya? Nenek tidak segera menjawab. Ia hanya menatap abu di nampan itu dengan ekspresi penuh keraguan. Di sebelahku, ayah memijat pelipisnya. Aku harap ini benar-benar sudah selesai. Aku tidak tahu apakah aku bisa melalui malam seperti tadi lagi. Aku melirik ke arah ibu yang masih berbaring lemah di kasur ruang tengah. Wajahnya lebih tenang, tapi ada lingkaran hitam di bawah matanya. Malam itu, ibu hampir kehilangan nyawanya. Aku tidak bisa membayangkan jika semua ini terjadi lagi. Tapi firasat buruk itu tetap ada. Kami mencoba menjalani hari seperti biasa. Aku membantu nenek di dapur. Ayah pergi ke halaman untuk memastikan semua pintu dan jendela terkunci, sementara ibu masih beristirahat. Namun, saat sore menjelang, gangguan mulai terasa lagi. Awalnya, hanya sekilas, bayangan hitam yang melintas di ujung mata, suara bisikan, samar saat tidak ada siapapun di sekitar, hingga bau hangus yang kembali tercium di dalam rumah. Nenek, ada sesuatu yang aneh lagi, bisikku sambil menatap ke dapur. Selama beberapa detik, aku yakin melihat sosok berdiri di dekat rak piring sebelum menghilang begitu saja. Nenek mengangguk pelan. Mereka belum pergi sepenuhnya. Aku menelan ludah. Malam tiba lebih cepat dari biasanya, dan ketegangan di rumah semakin meningkat. Pukul 10 malam, saat kami semua berkumpul di ruang tengah, tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah. Suara ketukan pintu. Kami semua menegang. Tidak mungkin ada tamu malam-malam begini. Rumah nenek juga cukup jauh dari tetangga. Jadi siapa yang akan datang? Ayah menatap ke arah pintu dengan rahang mengeras. Siapa? Suaranya terdengar tegang. Tidak ada jawaban. Hanya ketukan yang kembali terdengar. Aku merinding. Ini bukan suara ketukan biasa. Ada sesuatu yang aneh. Terlalu lambat. Terlalu teratur. Ayah berdiri, tangannya mengepal. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju pintu. Nenek menahannya. Jangan buka. Ayah menatap nenek ragu. Jangan dibuka. Nenek menatap lurus ke pintu. Suaranya penuh ketegasan. Kami semua menunggu dengan napas tertahan. Kemudian, suara itu berubah. Bukan ketukan lagi, tapi suara garukan. Seolah sesuatu dengan kuku panjang sedang menggores permukaan pintu. Aku merasa mual. Ibu yang sejak tadi diam mulai menangis pelan. Sudah cukup, sudah cukup. Tiba-tiba, semua lampu di rumah padam. Dan dalam kegelapan, terdengar suara lain. Suara menyeramkan itu muncul lagi. Kalian pikir aku sudah pergi? Semua ketakutan
Aku bisa merasakan tangan ibu yang gemetar saat menggenggam lenganku. Ayah segera meraih senter dari meja dan menyalakannya. Tapi cahaya yang keluar terlalu redup. Seperti ada sesuatu yang menyerap cahayanya. Nenek merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sejumput garam yang tersisa, lalu menaburkannya ke sekeliling ruangan. Hancurkan cermin. Itu bisa menjadi pintu bagi mereka. Tiba-tiba nenek berseru. Aku langsung berlari ke kamar dan mencari cermin terdekat. Ada satu di dinding dekat lemari. Dengan tangan gemetar, aku meraih cermin itu dan membantingnya ke lantai. Kaca pecah berkeping-keping. Begitu cermin hancur, jeritan panjang terdengar di seluruh rumah. Suara itu begitu menyakitkan, seolah datang dari berbagai arah. Ayah mengangkat senter, dan di sudut ruangan kami melihatnya. Sosok pria tua yang tadi malam telah kita usir. Tapi, kali ini, tubuhnya lebih hancur. Wajahnya terbakar separuh, matanya kosong seperti lubang hitam yang dalam. Dia menatap kami dengan tatapan penuh dendam. Aku tidak bisa pergi. Mereka tidak membiarkanku pergi. Nenek menatapnya tajam. Siapa yang tidak membiarkanmu? Tiba-tiba, suasana menjadi semakin gelap. Udara berubah, dan aku bisa merasakan sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan. Dan saat aku menyadarinya, aku tahu bahwa pria itu bukan satu-satunya arwah di sini. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, sesuatu yang bahkan pria itu takuti. Dari sudut rumah, bayangan lain muncul. Tinggi, besar, matanya merah menyala seperti bara api. Ia bergerak pelan, lalu menatap ke arah kami. Nenek terdiam, wajahnya tegang. Kalian tidak seharusnya kembali dari warung itu. Kalian membawa lebih dari yang kalian sadari. Suara itu bergema, berat, dalam, seperti datang dari perut bumi. Aku tidak bisa bernapas. Sesuatu yang lebih besar sedang mengawasi kami. Dan aku baru menyadari kami belum benar-benar aman. Kami telah mengusir satu arwah. Tapi ada yang lain, sesuatu yang lebih menakutkan. Sesuatu yang masih menunggu. Suasana di rumah nenek semakin mencekam. Sosok tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri di sudut ruangan, menatap kami dengan tatapan tajam penuh kebencian. Udara semakin berat. Tubuhku terasa sulit digerakkan, seakan ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Aku merasa lututku lemas, napasku semakin berat, seakan udara di sekitar dipenuhi asap tebal yang tak kasat mata. Namun, di tengah ketakutan yang melanda, nenek tetap berdiri tegak. Tidak, kami tidak membawa apapun. Kalianlah yang masih menahan dendam. Kalian harus pergi dari dunia ini. Suara nenek terdengar lantang, lebih kuat dari sebelumnya. Sosok tinggi besar itu bergerak perlahan ke depan. Aku bisa melihat tubuhnya yang hitam pekat seperti bayangan pekat, tetapi matanya bersinar merah menyala seperti bara api. Kami tidak bisa pergi. Kami terikat di sini. Apa yang membuat kalian terikat? Tanya nenek dengan nada tegas. Suara lirih terdengar, hampir seperti isakan tangis. Darah, dosa, dan dendam. Saat itu juga, aku memahami sesuatu. Mereka bukan hanya sekadar arwah gentayangan. Mereka adalah Roro yang terjebak. Mungkin karena kematian yang tidak wajar. Warung itu adalah tempat mereka dibunuh. Dan mereka tak pernah bisa pergi, karena masih ada sesuatu yang menahan mereka. Aku menoleh ke arah nenek. Kita harus membebaskan mereka, Nek. Jika kita hanya mengusir mereka, mereka akan kembali lagi. Nenek mengangguk, seakan memahami maksudku. Ia berjalan ke dapur dan mengambil kendi berisi air suci. Kemudian, ia mulai melantunkan doa dengan suara pelan, tapi penuh keyakinan. Ayah mengikuti dengan membaca ayat suci, sementara aku dan ibu saling menggenggam tangan, mencoba menenangkan diri. Semakin lama doa-doa dipanjatkan, semakin kuat
Angin bertiup di dalam rumah, tirai berkibar, pintu bergetar, dan udara menjadi semakin dingin. Lalu, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Sosok-sosok lain mulai muncul, tidak hanya satu, tapi banyak. Wajah mereka pucat, tubuh mereka dipenuhi luka bakar, dan mata mereka penuh dengan kesedihan. Mereka adalah para korban perampokan dan pembakaran di warung itu. Mereka berdiri di belakang sosok tinggi besar itu, menatap kami dengan tatapan penuh permohonan. Mereka tidak ingin membalas dendam. Mereka ingin dibebaskan. Air mataku menetes. Mereka hanya ingin pergi, Nek. Mereka ingin pulang. Nenek semakin menguatkan doanya. Lalu dengan suara lantang ia berkata, "Jika kalian terikat oleh kematian yang tak adil, pergilah dalam damai. Kalian telah selesai di dunia ini. Jangan biarkan dendam menahan kalian lebih lama." Ayah menaburkan garam di lantai, sementara nenek menuangkan air suci di depan pintu rumah. "Pergilah dengan tenang." Saat itu juga, angin yang berputar tiba-tiba berhenti. Sosok tinggi besar itu mengeluarkan suara seperti erangan kesakitan. Tubuhnya mulai retak, seperti kaca yang pecah. Sementara itu, arwah-arwah lainnya mulai menghilang satu persatu. Wajah mereka kini tampak lebih tenang, lebih damai. Aku melihat pria tua yang kami temui di warung. Untuk terakhir kalinya, ia tersenyum kecil. Lalu tubuhnya perlahan-lahan memudar hingga tak bersisa, dan seketika keheningan menyelimuti rumah. Tidak ada lagi angin kencang, tidak ada lagi suara jeritan, hanya keheningan dan kedamaian. Saat pagi tiba, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, rumah nenek terasa benar-benar tenang. Aku duduk di teras bersama nenek, menyesap teh hangat sambil menikmati udara pagi yang segar. Akhirnya mereka pergi, ya, Nek? Tanyaku pelan. Nenek mengangguk. Iya, mereka sudah pergi. Mereka akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Aku menghela napas lega. Setelah semua yang kami alami, akhirnya semuanya berakhir.